Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sudah hampir sepekan penggerakan tanah terjadi di Desa Bojongkoneng yang merusak fasilitas umum jalanan hingga rumah warga. Saat ini lokasi terdampak sudah ditetapkan menjadi zona merah dan dilarang dimasuki oleh warga. Seperti apa dampak dari tanah bergerak di Bojongkoneng dan bagaimana penanganannya? Kami sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Yani Hasan. Selamat siang Pak Yani, bisa diceritakan saat ini kondisi di lokasi terdampak seperti apa? Seberapa parah karena sudah 1 pekan terjadinya Pak, bagaimana ini? Ya, selamat siang bagaimana Mas Febrian, selamat siang pemirsa Metro TV. Saat ini bahwa yang terdampak memang cukup banyak rumah, hanya posisinya dalam posisi terancam. Adapun yang untuk pengungsi sampai dengan hari ini ada kurang lebih 35 orang, 10 kakak. Itu hanya pada malam hari mereka ada di tenda terbagi 2, 5 kakak di tenda, 5 kakak di Villa Rosso di sekitar daerah bencana seperti itu. Adapun untuk bantuan logistik, bantuan makan ini sudah berjalan. Gitu. Terima kasih. Oke. Pak Yani, sejauh ini kita konfirmasi kembali berapa panjang jalan yang rusak dan radius terdampaknya ini berapa jauh Pak dari kerusakan tersebut? Iya, kalau untuk jalan memang kurang lebih 1.000 meter. Adapun radius ini sebenarnya daerah sini, daerah Bojongkoneng ini memang daerah yang memang dari tahun lalu juga kita monitor terhadap pergerakan tanah. Jadi bukan hanya saat ini saja jadi pergerakan tanah, hanya memang pada saat ini pergerakan tanahnya cukup signifikan. Adapun untuk arealnya kami belum menghitung, tapi ya memang agak jauh, termasuk sampai ke Hambalang di daerah Citeureup juga itu daerah-daerah yang memang rawan untuk tanah bergerak. Baik. Pak Yani, tadi Anda katakan ada sekitar 35 warga dari 10 kepala keluarga yang masih mengungsi, dan kalau kita perhatikan juga warga ini pun kalau siang hari masih berlalu lalang, hanya malam hari mengungsi. Memangnya aman Pak? Dan BPBD bagaimana mengawasi mereka ini? Ya, jadi kalau pergerakan tanahnya itu tidak serta-merta amblas, memang pergerakannya secara perlahan, dan mereka tetap beraktivitas, baik yang berkebun, tetap berkebun, baik yang mungkin kegiatan masak-memasak, itu masih di lapangan, walaupun kita juga memantau mereka untuk tidak terlalu lama di rumah yang akan terdampak. Yang kita kirakan mereka itu daerah-daerah yang atau tempat-tempat yang memang sangat potensi untuk terjadi tanah bergerak secara ekstrim. Demikian. Ya, Pak Yani, dari tanah bergerak apakah ada potensi tanah ini akan ambles dan antisipasinya seperti apa Pak jika terjadi? Ya, kami sudah woro-woro ya istilahnya menyatakan bahwa daerah yang ini untuk tidak ada aktivitas dulu karena memang daerahnya ya cukup berbahaya seperti itu. Dan antisipasinya tentunya saat ini juga sudah beberapa puluh rumah atau ulangi beberapa puluh warga, tidak hanya yang 35, beberapa juga sudah dalam posisi selalu dalam kondisi siap siaga seperti itu. Kalau terjadi amblas ya tentunya kita harus tinggalkan daerah tersebut untuk dicarikan lahan relokasi yang lebih aman. Gitu. Baik Pak Yani, artinya ini kan sudah masuk ke dalam zona merah, kemudian juga tadi sudah dilakukan himbauan juga kepada warga. Kalau menunggu ambles dulu baru dipindahkan Pak, ini gimana Pak? Apakah tidak begitu berbahaya dan mengambil risiko? Iya, memang kami juga sebelum yang tadi kami jelaskan, tahun-tahun lalu juga memang daerah itu sudah bergerak. Tapi penduduk memang tidak ada pilihan lain karena tanahnya hanya segitu-gitunya, jadi mereka membangun di tanah mereka sendiri gitu. Dan
kami tidak bisa melarang secara paksa ya, hanya kami sudah mengingatkan melalui desa bahwa daerah ini adalah daerah tanah yang bergerak. Dan untuk untuk pemindahan tentunya kan diperlukan seluruh sumber daya baik itu informasi, sumber daya anggaran, sumber daya yang lainnya. Gitu. Ya. Kami sudah Pak Yani, persiapkan. baik, Pak Yani, untuk titik-titik dari pengungsiannya di mana saja dan bagaimana persiapannya dan bagaimana respon warga Pak ketika harus mengungsi? Hanya 2 titik ya, karena 35 orang, 5 kepala keluarga di tenda kami, 5 kepala keluarga di di villa tadi yang kami sebutkan. Adapun yang terancam itu ya letaknya memang agak cukup jauh dari retakan yang dimaksud, pergerakan yang dimaksud, sehingga mereka masih tinggal di rumahnya masing-masing. Respon mereka ya tidak nyaman lah, siapa yang nyaman tinggal di tenda, dan kami sedang mempersiapkan untuk orang-orang tersebut bisa mungkin kami siapkan untuk sewa di tempat yang lain selama nanti kita mendapatkan lahan relokasinya. Baik, kita harapkan agar ini bisa terselesaikan dan kalau memang harus direlokasi dapat disegerakan agar warga ini tidak menjadi korban ya. Terima kasih Pak Yani Hasan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor sudah bergabung bersama kami di Newsline Metro TV.